الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis yang ke-9 dari Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Di dalam kajian ilmu nahwu ada namanya badal. Badal itu kata ganti. Ada badal itu namanya badal ba'dun minkul. Jadi menyebutkan sebahagian tetapi maunya banyak. Ada badal namanya, badal itu pengganti. Ada badal namanya badal kul minkul. Kul minkul artinya menyebutkan semuanya untuk mengganti semuanya. Jadi maksud hadis ini, an Abi Hurairah. Siapa itu Abi Hurairah? Abi Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ini nama Abi Hurairah. Jadi Abdurrahman bin Sakhar adalah kata ganti menyeluruh. Ini kalau dalam bahasa nahunya badal kul minkul. Kata ganti menyeluruh dari nama Abi Hurairah. Jadi kalau ditanya siapa itu Abi Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Siapa itu Abdurrahman bin Sakhar? Abdurrahman bin Sakhar adalah Abi Hurairah. Maka Abi Hurairah adalah kunyah. Jadi kunyah itu gelar. Kalau di dalam hadis itu disebutkan li'anna allafaha wa allafahu wa allafatha. Jadi beliau sayang sama kucing, kucing sayang sama beliau. Kucing itu bahasa Arabnya hirun. Hirun. Maka karena beliau sayang sama kucing dan kucing juga sayang sama beliau, maka dipanggil dengan Abu Hurairah. Jadi kalau kita nanti mendengar ada hadis dari Abdurrahman bin Sakhar, itu tidak ada lain adalah nama aslinya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Apa kata Abi Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis ini langsung didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ada hadis mu'an'an. Apa itu mu'an'an? Mu'an'an itu saya mendengar dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Hadis mu'an'an itu kalau dibandingkan hadis ini langsung sami'tu Rasulullah, ini lebih kuat. Ya, contohnya saya mendengar dari bapak ini begini, bapak ini mendengar dari ini begini, ini begini. Ini hadisnya mu'an'an namanya. Mu'an'an itu dinisbahkan kepada si fulan, si fulan, si fulan. Tetapi kalau sudah sami'tu Rasulullah, Abi Hurairah langsung mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaituhum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang saya larang, hendaklah kalian itu menjauhinya. Sekarang pertanyaannya begini, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, apakah banyak larangan atau banyak suruhan? Apa beda larangan sama suruhan? Yang kedua. Yang ketiga, kenapa hadis ini dimulai dengan larangan dulu? Kenapa tidak suruhan dulu? Ya. Jadi Syekh Al-Syekh, beliau di dalam syarahnya mengatakan begini, wa amma al-manhiyat bin nisbah lil awamir qalilatun. Jadi kalau
larangan-larangan itu, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kalau kita bandingkan dengan suruhan, menyuruh salat, menyuruh puasa, menyuruh zakat, menyuruh ini, menyuruh haji dan lain sebagainya, itu lebih sedikit. Jadi larangan itu lebih sedikit dibandingkan dengan suruhan. Ya. Dia baik tanya untuk umat larangan pi cukup jai, suruhan pi cukup jai dah bukan hebat. Tidak, larangan cuma sedikit, suruhannya yang banyak. Ya, ini satu. Yang kedua, kenapa dimulai dengan suruhan dulu, dengan larangan dulu, baru disuruh dengan suruhan? Kalau saya melarang sesuatu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah dia. Jadi kalau istilahnya di dalam syarah itu, Imam An-Nawawi mengatakan begini, li'anna, karena kata beliau, larangan itu ahwana minal amr, itu lebih mudah. Larangan itu lebih mudah kita tinggalkan dibandingkan dengan suruhan. Ketika melarang jangan dekati sesuatu hal ini haram, itu mudah kita lakukan. Dibandingkan dengan Allah menyuruh, dirikanlah salat, bayarlah zakat. Oh, maknanya cukup berat ya, berat. Karena ketika kita ingin salat harus ini dulu, harus buat ini dulu, harus buat ini dulu, wudunya harus sempurna dulu, Fatihahnya harus sempurna dulu. Supaya Fatihah sempurna, belajar lagi baca Fatihah. Supaya Fatihahnya benar lagi, belajar lagi tajwid lagi. Jadi maka Imam An-Nawawi mengatakan, meninggalkan larangan itu ahwana minal amr, lebih mudah dibandingkan melakukan suatu perintah. Maka oleh karena itu di dalam hadis ini didahulukan dulu larangan, baru perintah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita muncul pertanyaan lagi Pak, ya, yang ketiga tadi, kenapa larangan duluan, kenapa setelah itu suruhan, dan kenapa larangan itu Rasulullah mengatakan fajtanibuhu, larangan itu harus kamu tinggalkan sama sekali. Karena larangan itu ada dua, an-nahyu itsnain. Yang pertama, an-nahyu litahrim, melarang itu karena apa? Karena sesuatu hal itu haram. La taqrabus shalah wa antum sukara, melarang seorang untuk salat ketika dia mabuk. Ya, bahkan haram ya, Pak. Hanjut temayang ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Ini walaupun nanti ayat ini apa? Ayat ini turunnya secara tertib tentang pengharaman khamar. Maka Allah mengatakan khamar itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Larangan itu lebih mudah untuk ditinggalkan dibandingkan dengan perintah. Dan kenapa dilarang? Yang pertama, an-nahyu litahrim, melarang itu karena haram. Ini tidak boleh karena ini haram. Jadi maka kalau kita membaca nanti dalam Al-Quran atau kita melihat di dalam hadis, nyopo larangan-larangan le, baik pegatnya, la taqrabu zina, karena zina itu haram ya Pak. Karena zina itu haram. Jangan begini, jangan begitu. Jangan kamu makan riba. Kenapa? Riba itu haram. Makanya nahi itu al-manhiyun itu ada dua. Yang pertama litahrim, sudah. Yang kedua, kenapa dilarang? Lil afdaliyah. Afdaliyah itu karena ada keutamaan lain yang lebih bagus kita lakukan. Kalau sebagian mengatakan lil afdaliyah itu apa? Yang dilarang itu makruh. Makruh itu dibenci. Maka kalau dibenci, ada suatu hal lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan larangan itu. Nah, maka larangan itu tidak ada lain kecuali itulah dua. Menyotatanya yang badrog dan pegang gelarangnya oleh Allah, pegang gelarangnya, pegang gelarang demecu, pegang gelarang berzina. Karena dua hal ada lain. Yang pertama karena haram, yang kedua karena lil afdaliyah. Afdaliyah apa? Ada hal lain yang kau lakukan lebih afdal dibandingkan kau lakukan hal itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya larangan Rasulullah di sini, manahaitukum anhu, itu termasuk dua-dua ini. Termasuk di situ haram melakukan sesuatu. Yang kedua makruh. Arti makruh apa? Kalau kita lakukan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan ada hal lain yang lebih bagus kita lakukan dibandingkan kita melakukan hal yang dilarang tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kenapa ketika di dalam larangan ini Rasulullah tidak mengatakan tinggalkanlah larangan itu sesuai dengan kemampuanmu? Menyo larangan hanya kemampuan-kemampuan, Pak. Larangan wajib kita tinggalkan. Tidak sama dengan perintah. Kalau larangan Allah katakan la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Perintah Rasulullah fajtanibuhu, jauhkan zina. Malun hana sanggup 50%, hana 50%, 100%. Tidak boleh dekati zina. Berbeda dengan perintah. Ya, sekarang kita lihat perintah sekarang. Wa ma amartukum bihi fa'atau minhu. Apapun yang saya suruh kepada kalian, lakukanlah hal itu. Mastata'tum. Bagaimana kemampuan kalian? Ya, kalau perintah, bagaimana kemampuan? Kalau larangan, memang harus kita tinggalkan larangan. Baik pajuh haram, malun hailun tinggalkan haram, belum pajuh bacu je, hanjuk cit ya, Mbak. Makanya di situ termasuk yang haram itu al-qalilu wal katsir. Yang sedikit maupun banyak. Malum pajuh riba bacukan nak bupu hanjuk cit, Mbak. Tak boleh juga. Saya sanggup meninggalkan maksiat cuma 20% saja. Tak boleh. Saya sanggup meninggalkan maksiat 80%. 20% dia haid, hanjuk cit. Makanya meninggalkan maksiat itu harus 100%. Kalau mengerjakan perintah 10% pun tak apa-apa. Dah contoh ya, Pak. Allah menyuruh kita dirikanlah salat. Malun haid lun dak nadu betutah ni mah. Haid cilon du na meceh du na bari. haid ci berbaring isyarat ni, Pak. Isyarat ni, Pak. Saya nak sanggup perintah untuk melakukan begini, isyarat saja. Saya nak bisa juga isyarat. Iliki imum. Arti iliki imum kan meninggal dunia ya, Pak. Artinya kalaupun tidak bisa salat juga disalatkan. Malun haid lun bayar zakat. Anda wajib, anda wajib zakat ya, Pak. Kenapa anda sanggup bayar zakat? Karena setelah menerima duit itu kita untuk si fulan kena untuk anak kedanya untuk nyo janji untuk tikulah ya nak lihat apa-apa ndak wajib zakat ya, Pak. Jadi artinya kalau kewajiban itu mastata'tum, sejauh mana kita bisa melakukan. Malun haid binau lakukan binau. Malun haid lun sembahyang perjalanan haid dan kasar jamak berjamak kasar. Apa susahnya? Tetapi kalau larangan itu sifatnya apa? Melarang sesuatu untuk tidak melakukan 100%. Ya. Seorang tidak boleh memakan ini haram, babi haram, anjing haram, kecuali ada pengecualian. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Maka di dalam kajian usul fiqh itu, kalau dalam keadaan darurat, maka hukum itu bisa diangkat. Maka juga ada nanti kajian usul fiqh, raf'ul haram. Hukum haram itu bisa diangkat apabila dalam keadaan darurat. Babi haram. Babi bisa dimakan apabila dalam keadaan darurat. Darurat yang dimaksud adalah tidak ada pilihan lain. Itu yang darurat. Tapi kalau ada pilihan lain, yang kan darurat. Kita mengkonsumsi obat haram. Jadi kena konsumsi obat haram. Datanya lebat doktor, Pak. Ini ada pilihan lain enggak, Dok? Hana pilihan lain. Kalau tidak ada pilihan lain, efeknya apa? Efeknya tidak ada apa-apa. Hanya kamu mudarat ni, Pak. Hanya kamu mudarat. Bukan mudarat itu. Ketika anak kita disuntik, Pak, itu yang nyoba efek. Menyohana suntik anak pupu, berarti kamu mudarat ni, Pak. Bukan mudarat. Makanya kalau mudarat itu, seseorang kalau tidak dia makan daging babi, maka akan mudaratkan tubuhnya. Satu. Yang kedua, tidak ada pilihan lain. Hanya pilihan lain kecuali bui, Pak. Tetapi kalau ada pilihan lain selain babi, jadi makanya ini bukan darurat. Jadi kan pajuh bui mendang darurat pajuh bui, Pak. Darurat pajuh athe, Pak. Padahal dia itu dibuka kemungkinan oleh Allah untuk bisa mencari yang halal yang lain. Makanya kan mudarat. Maka kalau seorang sudah melakukan itu, dia sudah melakukan yang haram. Maka Allah katakan tinggalkan yang haram kecuali darurat.
Dan ada beberapa ketentuan-ketentuan darurat lagi. Jadi dapat johbui katanya, beberapa ketentuan darurat tidak ada pilihan lain. Satu. Yang kedua, kalau tidak makan bisa memudaratkan kita. Menyuhana dapat jauh, sakit ini apa? Pekan kapadurah nak dapat jauh buah. Sudah berapa hari tidak makan, maka tidak ada yang mengganjal perut. Dua. Yang ketiga, ketika memakan babi itu hanya sekedar untuk menahan lapar saja. Nanti habis baju bui kata mangat lagi. Ujo 3 tuk le. Ujo 3 tuk. Nyan ujo 3 tuk yang keharum. Ya. Jadi makanya kalau dalam masalah haram itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haram itu tinggalkan 100% haram. Omahnya hanya korupsi haram. Omah ilun tinggal korupsi sekemampuan lun je tinggalkan baju-baju. Oh hanya ni harus tinggalkan semua. Oh ini berzina haram, umah ilun tinggal baju-baju je, hanya harus tinggalkan semua. Oh seorang galai pengen kau apa? Haram. Bagaimana caranya? Tinggalkan itu semua. Umah ilun tinggal baju-baju je, hanya cuma. Ini rumah kita peroleh dari yang haram. Bagaimana caranya? Apakah rumah itu tetap sama kita? Karena haid dapat tinggal Pak. Menyut tajuk rumah-rumah yang haram, hanali rumah katanya Pak. Tidak bisa, harus tinggalkan semuanya. Nya rumah-rumah harus berjihji Pak. Kalau enggak, konsekuensinya apa? Nya doa-doa katanya hanya diterima oleh Allah. Kenapa? Kita masih mengkonsumsi yang haram, kita masih hidup dengan yang haram, dan kita masih memakai suatu hal yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, bagaimana mau diterima doa seseorang? Malbasuhu haram. Jadi pakaian dia itu diperoleh dari yang haram. Ganya ke korupsi atau ke belau baca, ke sok baca, ke berdoa ba Allah. Hana keterima doa ya Pak. Wa khuziya min haram. Dia masih mengkonsumsi yang haram. Bagaimana mau diterima doanya? Ge pengegok dari hasil pengegok ke pajuh haram. Ge pajuh yang haram, ge pajuh riba kan. Kemudian dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah tahu haram, tinggalkan semua dengan 100% tinggal juga. Jadi nak boleh umah baju-baju je, nak baju-baju. Tetapi kalau masalah perintah, nyanyi baju-baju ni anu. Berarti di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Dalam hadis itu dua juga. Dalam aturan juga dua. Ada perintah, ada larangan. Hanai tengah-tengah, Pak. Di antara perintah dan larangan tidak ada. Bahkan nanti ada kaidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya pernah melarang seseorang untuk pergi ke kuburan. Hana gebi oleh Rasulullah. Ya. Kemudian setelah itu diizinkan oleh Rasulullah. Nanti ada sebagian mengatakan Rasulullahnya leklap. Pelin-pelan. Perempuan geyu tirau-reng, gelarang tirau-reng. Kalian tidak boleh ke kuburan. Satu. Pada hadis selanjutnya kalian boleh ke kuburan. Sebagian mengatakan leklap Rasulullahnya. Pelin-pelan. Kadang-kadang kepegah pino, kadang-kadang bini. Maka muncullah dalam kaidah usul fiqh al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Jadi makanya kalau ada perintah sebelumnya ada larangan, maka yufidu ifadahnya apa? Boleh. Artinya mengunjungi kuburan itu bolehnya. Maka sebagian urung yang pakat dawa, pakat pakai, ini berdawa dengan hadiah tidak boleh. Ya Rasulullah geyu, hana geyu ziarah kubur. Gepegahnya hanjut haram di arah kubur, hanjut jak. Sebagian hadis mengatakan disuruh nyegeyu oleh Rasulullah, kamu pakai dua kelompok ini. Makanya dalam kaidah usul fiqh al-amru ba'dan nahi, kalau ada perintah sebelum perintah itu ada larangan, yufidu al-ibahah, maka boleh-boleh saja, bukan tidak boleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kenapa melarang pertama ziarah kubur ya? Apakah dilarang oleh Rasulullah? Karena ketika seorang sudah meninggal itu tidak habis-habisnya dia meratapi, ija ali, terutama wanita-wanita lagi, Pak. Ge ciri-ciri bajai ge siksa tubuh gedro ya, Pak. Ini ke kuburan ya, Pak. Ya. Maka setelah itu Rasulullah melarang hanya ziarah kubur. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah menyuruh untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu memberikan manfaat-manfaat. Bukan manfaat zikrul maut. Seorang itu bisa teringat kepada mati. Ya. Jadi makin le jauh kubur makin teringat mati. Ya.
Karena naci urung jauh kubuka makin tinggal mati, makin tinggal buka mati ni mah. Hana tinggal mati. Ini seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu ketika mereka membanggakan dirinya, hatta zurtumul makabir. Walaupun ini adalah penafsiran yang kedua. Yang pertama bukan seperti itu. Mereka bangga dengan harta mereka, mereka bangga dengan anak mereka, hatta zurtumul makabir. Sampai-sampai mereka bangga datang ke kuburan pun bangga. Bangga teruk kubur. Bakso pun bangga, bak urun lain. Cikalan cik lon hebat tak jamun, cik jamun hebat ni. Kalian anak lon hebat tak anak lon. Kalian anak lon pejabat anak lon, padahal anak kan meninggal ya. Jadi makanya dua kelompok, ada kelompok yang datang ke kuburan itu dia bisa teringat mati. Ada satu kelompok lagi datang ke kuburan kan teringat mati. Ya, teringat mati. Dia hebat, anaknya hebat, semua hebat. Perintah enggak dia lakukan untuk membanggakan diri saja di depan orang lain. Sudah. Kita lanjut lagi. Berarti ini di dalam Al-Qur'an itu ada perintah, ada larangan. Kemudian larangan itu kalau menurut Syekh Saleh itu kata beliau, larangan lebih sedikit dibandingkan dengan perintah. Yang banyak itu perintah. Maka kalau yang banyak perintah, artinya apa? Allah menyuruh seseorang itu sejauh kemampuan dia. Tetapi kalau melarang, hanya kemampuan Pak, harus tinggalkan. Ya. Baik pajuh riba haram, hanya tinggalkan 100%. Oh elun hana pak dawan Pak. Hana pak diskusi Pak. Tetapi kalau perintah, lakukan salat, umalun elun semayang kiban jihran. Bagaimana sanggupnya? Lun sanggup lun doa neduk undang. Oh zakat berarti hana wajib zakat dah. Malun ibadah haji lun berangkah hana pai. Hana wajib haji berarti Pak. Hana wajib haji. Ini kalau perintah. Walau makanya banyak perintah di dalam Al-Qur'an dibandingkan dengan larangan. Kenapa? Perintah ini sanggup kita lakukan, bukan tidak sanggup. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan begini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebankan kepada seseorang itu kecuali dia mampu melakukannya. Seorang diwajibkan salat karena Allah tahu getanya dah semayang. Seorang diwajibkan bayar zakat karena Allah getepe getanya dah bayar zakat. Kan cuma berapa persen cuma zakat itu? 2,5%, Pak. Hanala, Pak. Kita sanggup, bukan tidak sanggup. Allah menyuruh kita melakukan ibadah haji karena kita sanggup. Ya, karena kita sanggup, walaupun sebagian tidak sanggup. Karena ibadah haji itu, ini kata ada ulama Mesir, Syekh apa namanya ini. Jadi kata beliau, ibadah haji itu la budda ayatawaffar syartani asasiyani. Dia harus ada 2 syarat. Karena dia lakukan ibadah dua ibadah. Yang pertama ibadah maliyah, ibadah harta. Seorang kalau tidak punya harta, tidak bisa naik haji juga. Yang kedua ibadah badaniyah. Badaniyah itu apa? Sehat lahir batin. Maka menyogoknya kapungo, harta le tapi pungo, kiba wajib haji, hana wajib haji. Tidak orang le harta tapi sakit, hana wajib haji. Tidak orang sehat tapi hana peng, hana wajib haji. Maka haji itu adalah ibadah 2 ibadah. Ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, ketika ada kewajiban, ketika ada larangan, ya kan di antara 2 ini, ada kewajiban, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, patuhilah saya kata Rasulullah. Lakukanlah segala perintahku dan tinggalkan yang apa aku larang. Kenapa demikian? Kenapa kita wajib dapat tuh Rasulullah? Bahkan wajib dapat tuh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, yang membuat orang-orang terdahulu itu diazab oleh Allah. Ya, jadi halaka di sini, halaka itu hancur. Makanya kita jangan salah-salah baca nanti kan. Ada khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Ini yang betulnya kalimat. Ada yang membaca nanti halaqal insan, Allah mencukur manusia. Iko nya halaka iko. Wa halakal insan, kita baca dengan ha. Hancurlah manusia itu, dilaknatlah manusia itu. Kemudian diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beda khalaqa
halaka. Ya. Yang salah tu. Jadi makanya halaka di sini diberikan musibah oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ini ada dua versi penafsiran, ada dua versi pendapat. Ada yang mengatakan orang sebelum kamu itu siapa? Nyangkanya masa-masa nabi-nabi awal, setelah Nabi Adam alaihissalam. Makanya syariat setelah Nabi Adam bukan hana kitab, bukan hana nyohana aja, karena orangnya baik-baik semuanya, 1000 tahun setelah itu nyan baru bermasalah, baru bermasalah. Makanya setelah itu kan Nabi Nuh alaihissalam, walaupun ada yang mengatakan Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh. Ada yang mengatakan tidak Idris, Adam, Nuh, Idris. Maka jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Adam itu 1000 tahun. Ketika itu baru masyarakatnya baru kamelanggih. Ketika melanggih, maka dikirimlah Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Makanya qablakum di sini itu dari Nabi Nuh. Nabi Nuh terus sampai dengan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, orang-orang yang saya hancurkan sebelum kamu itu dua. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Makanya Yahudi dan Nasrani katanya hanata berdoa ba Allah yu panco awaknya, memang kailaknat awaknya baik. Bahkan di dalam salat kita sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan seperti Yahudi dan seperti Nasrani. Dalam temayang kata laknat Yahudi dan Nasrani dia, ya. Jadi artinya hana perlele umat lu kalau doa untuk laknat yang apakah hana keterima doa lu, kana keterima maka gelaknat awaknya. Mereka sudah dilaknat. Maka sebagian mengatakan yang dimaksudkan dengan fa innama ahlakal ladzina min qablikum adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah? Mereka diberikan nikmat yang banyak oleh Allah tapi kamu langgih. Nasrani begitu juga. Ini dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani, ini dua-dua Bani Israel. Ya. Kenapa dikhususkan Yahudi dan Nasrani? Karena kalau Bani Israel masih umum. Karena Yahudi dan Nasrani itu lahir dari Bani Israel. Kelompok Bani Israel yang melanggih, kelompok Bani Israel yang kerhule, itulah Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka kalau ditanya Nasrani dari siapa? Nasrani dari Bani Israel. Yahudi dari siapa? Dari Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Maka baik salah katanya, yang dilaknat itu bukan Bani Israel, tetapi yang dilaknat itu adalah Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Ada masalah apa dilaknat? Ada masalah apa mereka diberikan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kathratu masailihim, banyak tanya, le temanyong. Maka kalau ada perintah, ada larangan, jangan banyak tanya. Ketika Allah Rasul dan Allah mengatakan jangan makan riba. Beda tanya menyopan jauh bacu je. Beda yang lain. Menyoka ke harum ke harum beda yang lain. Artinya apa? Kajilah harum. Ketika disuruh salat, beda yang lain. Salat terus, ada panduan-panduannya. Ini ada seorang laki-laki namanya Aqra bin Habis. Jadi Aqra ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang turunnya ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait. Setiap manusia itu wajib melakukan ibadah haji. Harus haji dia. Maka ketika itu Aqra bin Habis bertanya, "Ya Rasulullah, aku la amin ya Rasulullah. Pewajib haji tip-tip tun ya Rasulullah." Rasulullah gei mendang. Kemudian pemuda ini bertanya lagi, "Aku la amin ya Rasulullah. Apakah wajib haji tip-tip tun ya Rasulullah?" Rasulullah diam saja. Ditanya lomba, "Aku la amin ya Rasulullah." Kalau di dalam hadis itu disebutkan tarat dada marataini wa thalasan, sampai 2 kali 3 kali dia ulang-ulang. Dijawab oleh Rasulullah,
Kalau saya katakan iya, maka sudah wajib haji tiap tahun, wajib haji. Baik letak temanyang, ya Pak. Kamu tidak sanggup haji, baik haji, ya Pak. Kenapa? Karena tak sanggup. Baik danyang-danyang, tapi yang membuat orang-orang dulu itu mereka dilaknat oleh Allah karena banyak tanya, ya Pak. Oh menyogetanya tatanya matalah ilmu apa hanjut yang banyak. Pada syajid. Getanya tajak buat dengku tatanya dengku gimana cara berwuduk dengku ijau li dengku. Karena dengku hana mupum tapi je baik letak temannya. Karena kayaknya hana mupum je baik letak temannya dah cah. Karena dengku hana mupum getanya nyo pakai bahan hukumnya dengku katanya. Dengkunya tu tahji gimana cara jauh hana mupum. Baik letak temannya berdosa tu. Apakah begitu? Ya. Maka di sini diterangkan pertanyaan itu ada 3. Pertanyaan ada 3. Sekarang kita lihat. Ya. Al-qismul awal. Jadi pertanyaan ada 3. 2 yang dibolehkan, 1 yang tidak boleh. 1 yang haram, maka 1 yang masuk ke dalam yang tadi ini, Pak. Yang enggak boleh banyak tanya. Yang pertama, su'alul jahil an fara'ididdin kal wudu' wa shalah wa shaum. Wa an ahkamil muamalah. Ada orang bodoh, orang tidak tahu, dia tanya tentang hukum syariat dan hukum muamalah. Dia bertanya kepada seorang alim, dia bertanya, hai pakiban cara sembahyang, pakiban wudu, pakiban bayar zakat, apakah ini tidak boleh? Boleh. Dikatakan di sini wa su'alu bihi wajib, bertanya itu wajib, nyan Pak. Makanya katanya baik semayang-semayang mendang tatanya Pak. Dengku nyolon nit bina pujut nyan maknya wajib tanya Pak. Wajib tanya. Maka jangan nanti masuk ke dalam oh hanjil le tanya. Karena pegah li dengku do cha le tanya. Kenapa? Karena banyak tanya bisa dilaknat oleh Allah. Ya karena dengku hana umpum ya. Biar hana umpum mai kai le tai temanyang le Pak. Tak pegah ju baik le tat temanyang lagi Yahudi dan Nasrani ndeknya Pak. Jadi yang pertama bertanya itu wajib, boleh bertanya. Kenapa? Karena bertanya tentang urusan agama. Kita tidak paham. Tetapi nak boleh bertanya menguji-uji orang lain namanya. Ini bertanya memang dia jahil hana hukum. Dengku lu loncok wudu 3 pujut. Loncok wudu 2 ga pujut. Loncok wudu 3 ga pujut. Pertanyaan seperti ini wajib. Kenapa? Kalau dia tidak bertanya bermasalah dalam ibadah dia. Jadi dia salatnya sudah benar tapi wudu tidak benar, bermasalah dalam ibadah. Harus bertanya. Dia tidak tahu bagaimana cara membagi harta warisan, harus bertanya, ya Pak. Karena nanti apa namanya? Kenapa muncul di dalam Al-Qur'an itu? Di dalam surah An-Nisa. Kenapa muncul ada sebahagian setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 2/3, ada asabah. Nyampakon ya Pak. Karena manusia imedawa satu sama lainnya. Maka yang paling tuha ke pegah apa? Nyo yang paling tuha paling le harta warisan pekan karena awal lahir Pak. Ipegah yang kedua, nyo yang kedua berarti lun yang kedua. Ipegah yang keleh, yang paling ubur ipegah yang paling ubur nit mendeme pekan karena orang paling ubur. Karena kai mendawa, maka berlakulah hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Setengah, 1/3, 2/3 dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya bertanya, datanya nyo meninggal nyo pu mendeme padu mendeme. Yang datanya Pak, bertanya itu wajib, baik salah tu. Ini yang pertama. Makanya di sini disebutkan di sini talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ini hadis sahih ini. Jadi hadis Muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Maka katanya mencukupi dengan apa yang sudah ada saja. Semayang pun yang kena juga. Alah runci lun jamun ke pegah bino semayang leju. Makanya bertanya itu wajib. Ini yang pertama. Sehingga ada di dalam Al-Qur'an itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini secara umum, pemahaman umum. Bertanyalah kepada ahla dzikri, orang yang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak tahu. Ini ayat ini pernah bukan dipelesetkan tidak. Kita dikelabui oleh orang-orang malim ayat ini Pak. Beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, melalui media sosial, melalui televisi dan lain sebagainya, internet dan lain sebagainya, ada salah seorang ulama mengatakan begini, fas'alu, kita ingin melihat kebenarannya apa betul ini apa tidak.
Kita akan melihat melalui pendekatan tafsir ini, Pak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa kata beliau? Bertanyalah kepada Yahudi dan Nasrani apabila kamu tidak tahu masalah. Beliau mengatakan apa? Artinya agama Yahudi dan Nasrani itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau ini. Islam itu tidak jauh beda dengan Yahudi dan Nasrani. Ini kata beliau. Padahal beliau menghafal Quran ini. Beliau mengatakan tidak ada jauh beda. Yahudi dan Nasrani dan Islam tidak jauh beda. Kenapa? Orang Muslim disuruh bertanya kepada Yahudi dan Nasrani. Rupanya kenyataannya, faktanya apa? Di dalam tafsir apapun itu, termasuk Al-Baydawi. Jadi untuk lebih mudah kita rujuk ke Baydawi sajalah. Karena apa? Imam Al-Baydawi salah satu tafsir yang condong kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu Imam Syafi'i nyontek naik pengalu imam lain pakai Imam Syafi'i saja. Tafsir Al-Baydawi. Di situ diungkapkan betul. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada Yahudi dan Nasrani, betul. Cuma sebab turunnya ayat itu bukan seperti itu, betalah. Imam Al-Baydawi mengatakan, ketika Rasulullah mengajarkan orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah mengajarkan Yahudi dan Nasrani terhadap suatu perintah dan larangan di dalam Islam, mereka mengatakan apa? Pun pegah Muhammad, pun pegah Ron. Ada wajib salat, wajib puasa, wajibnya hana apa nenanya. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad, wahai Muhammad, suruhlah mereka orang-orang kafir itu bertanya kepada Yahudi dan Nasrani. Aci tanya Mbak Yahudi dan Nasrani, apakah perintah ini baru atau memang sudah ada dari dulu perintah ini di dalam Taurat dan Injil? Itu maksudnya. Jadi sebagian mengatakan apa? Katanya yumurno Mbak Yahudi dan Nasrani. Itu keliru. Yahudi sudah dilaknat, Nasrani sudah dilaknat. Gimana murno Mbak Yahudi dan Nasrani? Maknanya apa? Rasulullah disuruh oleh Allah, suruh orang yang membantah kamu itu dari kelompok Yahudi dan Nasrani, dari kelompok kafir, untuk pergi merujuk kepada teman-teman mereka Yahudi dan Nasrani. Coba lihat Taurat dan Injil. Makanya di dalam Taurat dan Injil kewajiban salat itu sudah ada, kewajiban bayar zakat sudah ada, hanya dalam Taurat dan Injil. Maka biar salah paham ke dia, biar salah mupung. Maka menyoi dikelabui binau katanya oh sama lagu agama Yahudi Nasrani sama. Bahkan katanya yu temanyang Mbak Yahudi dan Nasrani. Padahal yang yu temanyang orang yang protes Rasulullah tadi, orang kafir tadi, karena dia protes Rasulullah, Allah menyuruh Nabi Muhammad, ya Muhammad, suruh kepada orang protes tadi, Yahudi, Nasrani, orang kafir bertanya kepada Yahudi mereka, cuma tanya sama Nasrani mereka, cuma tanya, apakah kewajiban salat ini baru atau sudah ada dari dulu? Apakah kewajiban menyembah Allah sudah ada dari dulu atau baru ini? Coba tanya. Ya, dia masuk jimat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ayat yang diadopsi oleh Imam Nawawi di sini itu ayat secara umum. Makna secara umum apa? Kalau tidak tahu tanya sama orang yang mufhum ya, Pak. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu wajib. Nya wajib demanya. Menyo katanya salah baca Fatihah, wajib demanya pakai ban Fatihah yang betul. Ketika kita bermuamalah salah, wajib bertanya bagaimana muamalah yang benar. Ini satu. Kemudian yang kedua, wasu'al an tafaqquh fid din la lil amal wahdah. Jadi bertanya tentang sesuatu hal bukan untuk pribadi, Pak, tidak, bukan untuk pribadi, tetapi untuk umum. Bagaimana untuk umum? Ini cara pemandu mayat bagi ban, ya, nih, Pak. Kau untuk umum ya, Pak. Maka ini seperti ini, pertanyaan seperti ini namanya fardu kifayah. Cukup mereka saja, hanya kata Pak. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan begini, tidak boleh dalam satu kampung itu mereka berjihad semuanya, tidak boleh. Belum berjihad mandu hanja nih, Pak. Tetapi harus ada satu kelompok liyatafaqahu fiddin. Ada satu kelompok yang mereka mendalami agama. Sebagian mereka berjihad, sebagian mendalami agama. Kenapa? Karena kalau mereka kembali berjihad nanti, yang mengajarkan agama adalah orang yang murno-buno, Pak. Nah, urung murno-buno. Maka mencari ilmu agama itu untuk kemaslahatan umum itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa? Karena orang malim di sini purno, orang malim. Tetapi kalau dalam satu kampung tidak ada orang malim, maka mandu mudosa, Pak. Kenapa? Tidak ada sama siapa mau bertanya. Cara semayang pihana muthawabat tanya, menjak bayi zakat hana muthawabat tanya. Ketika ingin melaksanakan kewajiban nak tahu ke mana mau bertanya, maka sabuh kampung berdosa mendu.
Ketika ada orang meninggal, hanamu pom kiban cara apa mano? Kakek labah lagi mano kedroy ba. Kiba mayat mano kedroy ba. Apakah sep dengan tacok ikat baki mayat dah cemplung-cemplung ke dalam mon bekas sep ina? Oh sep mayat, sep. Kan ada tata caranya. Jadi hana umanyo ketap mano mayat gede ikat baki cemplung-cemplung berdungo ba. Nyan ba. Beda dengan ibadah salat, beda dengan salat. Kalau salat itu dalam fikih Islami wadilatuhu, gedanya tak lompat dari waktu ba, lompat ukrung. Bismillahirrahmanirrahim, prung dah lompat ba. Tanit aja rah jaro. Tak ek lah waktu ka sabo. Lompatlah yang kedua, nyonit rah muka, prung dah lompat. Tak ek lah waktu ba, nya kamu madai ba. Dan lompatlah nyonit rah jaro, prung dah lompat. Ek lah waktu ba, nya kamu madai. Tapi mayat hana memadai. Cok mayat ikat pak, rom 3, ikat tarik lam, rom lam 2, tarik lam, hana madai ba. Dia ada cara-caranya. Cara-cara itulah harus diketahui oleh sebagian orang. Kalau sebagian orang tidak tahu juga, maka sabo kampung berdosa, Pak. Dosa sabo kampung. Ya. Ini yang pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan ini fardu kifayah, ya, Pak. Tidak wajib lagi. Yang ketiga, nyanyo pertanyaan yang berbahaya. Yang ketiga, ayas'al an syai'in lam yujibhu Allah alaihi wala ala ghairihi. Allah tidak mewajibkan. Gedemanyang lama, gedemanyang. Ya. Arti tidak mewajibkan begini, menentukan waktu. Memang haji itu wajib, tetapi Allah tidak mengatakan haji wajib setiap tahun. Nyampe dayang nyohanai pegah lagi. Diam saja, iman dak. Maka kenapa Rasulullah diam saja ketika memerintahkan sesuatu? Diam saja. Maka kalau diam itu sudah ridha, menyo gedanyo dalam tunyo hae berarti tahu ke hae je berarti oh selama haji hae berarti hana wajib haji. Ya, Pak. Jadi ini artinya apa? Kalau seandainya hal-hal seperti ini, bila lihat menyau. Contoh, kenapa Yahudi dan Nasrani itu, ya tiada. Kenapa Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah? Karena mereka banyak bertanya. Banyak contoh banyak bertanya. Mereka kan ada kabilah 12 kabilah. 12 kabilah ini, satu kabilah membunuh kabilah yang lain. Jadi ada satu kabilah itu dia membunuh anak kabilah yang lain. Ketika dia sudah membunuh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, antadbahu bakarah, sembelihlah olehmu satu ekor sapi. Nabi Musa tidak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, pekan sembelih sapi. Kenapa sembelih sapi? Sedangkan saya ingin tahu siapa pembunuhnya, ya Allah. Ya, maka Allah mengatakan sembelihlah sapi. Nabi Musa tidak pernah bertanya, ada apa dengan sapi? Ya, nembak. Tidak pernah bertanya. Rupanya yang bertanya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani kemudian yang kiban warna sapi, ya kakak kiban warna sapi. Gejauh li Nabi Musa warnanya kuning, safratun faqi'un launuha tasurun nadhirin. Safra warnanya kuning, idan yang lam ungu padum, idan yang ungu lam ya. Waktu kai gejauh pakiban sapi itu apakah sapi bekerja atau sapi yang tidak bekerja, yang jinak apa yang liar? Dia bela temannya ketika diwajibkan wajib apa namanya? Nyo geyu mekurban. Fasalli li rabbika wanhar. Nyampe dayang le. Beda yang le hai lemo yang pakai ban. Cari saja yang lebih baik. Beda yang le. Kalau kita sudah capek cari yang tidak ada yang lebih baik, yang biasa-biasa saja. Bela temannya. Ya. Jadi nak boleh bertanya nanti kalau bertanya tidak jauh beda dengan Yahudi dan Nasrani. Nyo katanya tajak laki bantuan. Hai nyo kamu ya bantu ya buka WC masjid ni mah. Idan yang kiban WC pada ukuran. Hendak perlu tanya ukuran-ukuran masjidnya WC. Yang jelas WC banyak pegan mah. Nyo apa dah pakai nyo? Apa dah pakai mereknya? Apa mereknya ya tanya lah mah. Patang hijau temangan 5,000 hijau mah. Gedemanyang ko jai mah. Gedemanyang nyo nya semen padum perlu semen. Padum ongkohnya tapi katanya ongkoh tukang ya bayu. Nyo dari lun macutnya 5,000 hijau mah. Pertanyaan banyak api yang hijau ni Pak. Jadi enggak usah tanya-tanya, oh sanggup 5,000 je, 5,000. 100,000 je, 100,000 beda yang Pak. Kalau banyak tanya, itu sama seperti Yahudi dan Nasrani Pak. Kenapa diunikan Yahudi dan Nasrani? Mereka itu makin banyak bertanya, maksud mereka apa? Supaya hana terpebut Pak. Hana terpebut. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran sampai mereka tidak mau melakukan hal itu. Ya, kita cukupkan hadis ini. Berarti sampai 3 tadi Pak. Ini satu. Jadi jangan banyak bertanya. Baik lihat temannya. Ketika ada perintah Allah lakukan saja. Ketika ada larangan lakukan saja.
beda yang nyo pekan zina haram, beda yang pekan zina haram. Ketika Allah wajibkan wajib salat duhur apabila tergelincir matahari. Nyamik yang lain menyaujin bagi ban kah hana mataurau, nyamik yang berarti kah hana wajib semayang kagura alam dengan kuat. Ini sebab salat duhur itu dalam Al-Quran, apabila tergelincir matahari maka sudah wajib salat duhur. Nya beda yang lain nyo kamu semujun hana tergelincir matahari hana de berarti semayang duhur hana wajib ni kagura alam nya. Nya bedanya ketika diwajibkan salat duhur 4 rakaat, bedanya dia pekan per rakaat ya Allah, pekan hana 2 rakaat ya Allah. Pekan subuh 2 rakaat, nya bedanya dia. Segala perintah itu semuanya kembali kepada personal kita sendiri. Kalau kita bayar zakat, zakat itu kembali kepada kita sendiri. Kalau kita bakhil itu kembali kepada kita sendiri. Mandung ke drog ni. Maka menyola tak temanyang binaci, tanya menyiksa dra ni, menyiksa dra cik, bela tak temanyang. Kalau tidak ada ilah-ilahnya. Tapi kalau ada ilah-ilahnya, nanti tak ikuti saja. Oh berarti nyobi no jud ni. Sudah satu. Yang kedua, kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Karena mereka itu berselisih paham dengan nabi mereka. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka mari sembahlah Allah, apa kata pengikut-pengikut mereka? Berselisih paham. Berselisih paham dan banyak bertanya, apakah hanja tembahnya, apakah hanja je. Makanya kita ini baik tak selisih paham dengan Nabi Muhammad, baik selisih paham dengan hadis Rasulullah SAW. Sekarang hadis itu sudah mudah kita cerna. Kenapa? Sekarang hadis itu sudah terkumpul, tersusun. Nyo hadis sahih, nyo hadis maudhu, nyo hadis palsu, nyo hadis mudallas, nyo hadis marfu. Ini hadis masyhur, ini hadis ahad, ini hadis mutawatir. Kajilah menduma. Maka baik perteh-perteh le. Ketika innamal a'malu binniyat itu hadis mutawatir. Hadis pertama ini. Nak boleh perteh lagi. Menyohananit pujud, menyohananyo pujud, kibani bino kibannya baik lihat menyong maknya. Artinya sesuatu hal itu tergantung kepada niat, itu sudah mutawatir. Sekarang juga sudah mudah kita melalui media sosial, melalui internet kita bisa cari hadis ini palsu atau tidak. Sudah mudah sekarang. Sekarang sudah punya aplikasi juga. Kita tulis hadis itu langsung keluar. Nyo hadis hana betul. Itu bina. Nyo kata hana tamu hukumnya tamu dawalau hadis dai hadis palsu lah tamu dawang engkau lah. Ya. Sekarang kan sudah mudah. Enggak usah banyak bertanya bek tak lihat tak tamu dawang engkau. Walaupun kita mengatakan kamu menang lun, pemenang le pak nyo katanya silaturahmi hana geling urunya. Kamu menang lun. Walaupun menang hana geling silaturahmi pak. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Hadis ini kita akan ketemukan di dalam kumpulan hadis-hadis Imam Al-Bukhari. Hadis ini juga kita ketemukan di dalam kumpulan hadis-hadis Imam Muslim. Dan hadis ini tidak berbeda, hana beda ya. Ketika kita melihat di dalam hadis Al-Bukhari, hadisnya seperti ini. Ketika kita melihat di dalam hadis Muslim, hadisnya juga seperti ini. Ya. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut al-hadis al-ashir ya. Kita buka pertanyaan. Gimana? Boleh, yang bertanya boleh. Tapi satu saja ya. Menyajik lu jauh dah pending mentang. Nanti baik gara-gara karena amalkan hadisnya hana bertanya-tanya li. Nanti banyak tanya ya. Banyak tanya baik lihat temannya. Ya. Ini baik-baik lihat temannya dalam hal-hal yang hana aja, tapi bertanya itu wajib ya, hal-hal ini wajib. Tapi bertanya oleh pupunya yang hana aja. Sudah cukup saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن